Ya, kembali lagi di Kick and Rush dan kali ini gue mau bahas tentang timnas, yaitu timnas Jerman. Karena gue pribadi timnas Jerman itu adalah timnas favorit gue dan gue sangat lumayan mengerti lah tentang timnas Jerman dan Liga Jerman. Jadi gue mau bahas timnas Jerman di bawah Hansi Flick ya, di kepelatihan Hansi Flick yang sangat luar biasa di bawah Bayern Munchen dengan membawa sextuple untuk Bayern Munchen. Dan selain trofi yang diraih itu, Hansi Flick itu membawa permainan Bayern Munchen itu sangat eksplosif, sangat menyerang, sangat atraktif, sangat menghibur bagi yang menontonnya. Kalau kalian suka nonton Bayern Munchen, kalian gak bakal ngantuk dan permainannya itu sangat cepat, sirkulasi cepat. Pemain itu nggak di satu tempat dan bergerak terus gitu. Dan beberapa pemain bisa menempati posisi yang lain. Itu sangat luar biasa Bayern Munchen dan gue ingin mereview timnas Jerman di bawah Hansi Flick sekarang. Dan kalau dibandingin dengan lo ya jauh lah permainannya menurut gue. Tapi yang jelas intinya permasalahan timnas Jerman itu menurut gue ya itu satu, yaitu finishing attack end product ya bahasanya, untuk mencetak gol. Itu yang jadi masalah timnas Jerman. Belum ada Daryl number 9 di timnas Jerman. Sebelumnya kan ada Miroslav Klose, ada Mario Gomez, striker jangkung yang bisa menyundul. Tapi untuk era sekarang agak sulit untuk mencari pemain seperti itu di Jerman. Kebetulan generasinya lagi mandek di bagian depan. Dan gue merasa ini masalah yang besar karena mau sejago apapun pemain di tengah lu kayak Kimi, Goretzka, Royce, Muller, Sané, Gnabry, lu kalau nggak bisa cetak gol lu nggak bisa menang. Jadi nomor 9 ini penting dan sebenarnya bisa diakali dengan bermain false nine. Tapi sehebat apa pemain Jerman dengan false nine? Kita lihat di Euro kemarin, beberapa kali Jerman memakai false nine dan itu permainannya mandek. Sekali berhasil lawan Portugal ya, dan itu juga berhasilnya karena pemain-pemain sayap, bukan karena false nine itu sendiri. Jadi gue merasa apa bisa Jerman bermain false nine, karena pemain yang biasa di false nine itu kan kayak Havertz juga nggak terlalu clinical gitu permainannya. Jadi yang menjadi masalah di timnas Jerman itu satu, yaitu real striker yang untuk mencetak gol sebagai pendulang gol lah. Itu masalah terbesar Jerman dan masalah satu-satunya. Dan gue pengen review dari belakang ya. Neuer, pasti Neuer kiper utama, karena Neuer ini bisa bangun serangan dan refleksnya luar biasa, dan kematangan bermain itu kelihatan lah dengan percaya dirinya, dengan mengambil resiko untuk membuang bola, untuk sweeping. Ini kiper idola gue jujur, dan ini kiper luar biasa. Dan ternyata Hansi Flick memakai 4-2-3-1, meninggalkan skema low di Euro kemarin ya, untuk Jerman kalah dengan Inggris dan Jerman terseok-seok di grup itu pakai skema 3 back. Sebenarnya 3 back itu solid di belakang, cuman eksplosifnya itu kurang untuk di depan. Jadi menurut gue Jerman juga DNA-nya bermain 4-2-3-1. Dan Hansi Flick membalikan tradisi Jerman untuk bermain 4-2-3-1 ya. Dan itu keputusan yang tepat karena Jerman nggak kekurangan pemain kalau bermain 3-4-3 lu mengurangi pemain di depan dengan menambah pemain di belakang, sementara Jerman itu kuatnya di tengah dan penyerang. Jadi kenapa lu maksimalin belakang kalau pemain depan lu bagus? Menurut gue 4-2-3-1 itu cocok untuk Jerman untuk saat ini. 4 backnya itu menurut gue yang terbaik adalah back kiri Robin Housens dari Atalanta, Hummels dan Rudiger sih. Kalau Sule mungkin bisa gantian ya, Sule dan Rudiger. Cuman menurut gue Sule dan Hummels ini satu karakter, badannya rada berat gitu untuk memutarbalikkan badan. Jadi butuh Rudiger yang lebih luas dan badannya lebih ringan. Ya walaupun dia nggak cepat, tapi setidaknya dia agility itu lebih bagus dari Sule. Jadi mungkin Sule atau Rudiger yang bisa bermain. Di kanan setelah gue cek bek kanan ini memang juga krisis, tapi
sebenarnya Kimmich bisa main di sini, tapi menurut gue Kimmich kurang optimal dengan kualitas passingnya. Menurut gue dia lebih cocok di tengah, dan gue memutuskan untuk menaruh bek kanan ini Jonas Hofmann, pemain Hoffenheim ya, apa Freiburg ya, pemain Hoffenheim kayaknya deh. Ini pemain bagus, memiliki long shot yang bagus dan memiliki akurasi passing yang lumayan lah. Ini pemain gak muda lagi, tapi kematangan bermainnya, dan biasanya kan ada beberapa pemain yang baru matang di usia tua mah, kayak Jamie Vardy, siapa lagi tuh, ada beberapa lah, gue lupa, pokoknya ada beberapa pemain yang baru matang dan baru terangkat mentalnya di saat tua. Kayak Jonas Hofmann ini baru muncul di akhir-akhir karirnya malah. Dan menurut gue Jonas Hofmann ini cocok di back kanan. Back kanan ya, bener. Back kiri kan si Robin Housens. Terus Jerman pakai 4-2. Duanya ini pivotnya adalah Goretzka dan Kimmich. Ini kan mereka udah kawin lah. Pokoknya di Munchen juga udah biasa main dua pivot kayak gini. Goretzka yang box to box dan kadang defense, dan Kimmich juga box to box dan lebih menyuplai. Kalau Goretzka ini lebih membawa dan transisi dari bertahan dan menyerang, membawa bola lah, dari menjemput bola dari belakang ke depan. Dan ini memang Goretzka dan Kimmich ini salah satu duo midfielder terbaik di dunia saat ini, karena kalau lu ngelihat permainan Bayern Munchen itu sangat luas dan dimotori oleh dua pemain ini sungguh penting menurut gue. Kalau nggak ada salah satunya akan goyang permainannya menurut gue juga. 4-2-3, tiganya ini yang cukup krusial ya. Kalau salah pilih pemain, penyerangan agak kendor. Nah, di kiri ini menurut gue akan pilih Sané. Ternyata Sané ini bermain jelek karena biasa ditaruh di kanan di Munchen. Ternyata setelah ditaruh di kiri dia bisa berkontribusi lebih banyak, karena di kiri dia lebih banyak crossing dan melakukan passing yang lebih akurat daripada di kanan, karena dia itu berkaki kiri. Kalau orang berkaki kiri dimainin di kanan, dia mengumpannya nggak maksimal dan hanya bisa shooting dengan cut inside. Tapi kalau dia bermain di kiri, dia bisa mengumpan atau shooting tapi ke tiang dekat, ya nggak masalah juga, tapi dia lebih berguna bermain di kiri menurut gue, dan dia skillful. Sebagai nomor 10 Thomas Muller ya, gue prefer Thomas Muller karena ini pemain mobile dan bisa menyuplai bola dan pinter gitu mencari posisi dan bisa melakukan heading yang akurat. Dan dia ini nyari posisi, gue bilang sih luar biasa ya Thomas Muller ini. Gue suka pemain ini, dan ya walaupun kadang-kadang dia suka menyia-nyiakan peluang, tapi dia ini salah satu striker yang pinter menurut gue. Nyari ruangnya pinter, melakukan finishingnya pinter menurut gue. Ini pemain yang menjadi idola gue juga. Di kanan menurut gue Gnabry, karena Gnabry ini skillful, punya kecepatan, punya finishing yang luar biasa. Dia itu kalau kalian perhatikan, Gnabry itu finishingnya selalu ke pojok bawah, dan itu salah satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak pemain Jerman, dan dia dibutuhkan saat ini, saat tim Jerman lagi krisis-krisisnya untuk mencetak gol. Gnabry ini finishingnya bagus menurut gue, ke atas dan pojok atau ke atas dan ke bawah, ke atas bawah ke pojok bawah atau ke pojok atas biasanya Gnabry. Nah, di striker ini yang menjadi masalah menurut gue, dan gue lebih prefer ngambil Reus sebagai false nine. Kenapa Reus? Karena Reus ini lebih bisa bermobilisasi di kotak lawan atau bisa bergantian posisi dengan teman-temannya, baik itu Gnabry, baik itu Sané, baik itu Muller, bisa bertukar. Dia ini juga punya visi dan dia finishingnya lumayan lah. Daripada gue taruh Werner ini, kalau lu lihat, walaupun dia mencetak 2 gol di bawah Hansi Flick, dia itu banyak menyia-nyiakan peluang. Gue nonton highlightnya, dari 5 peluang dia cuma nyetak 1 gol. Mungkin yang lawan Armenia itu dia punya 5 peluang, cuma nyetak 1 gol 2 assist. Ini pemain parah gitu. Sebenarnya fungsinya itu dia bukan ketika lawannya itu parkir bis, tapi menurut gue kalau Werner ini bisa dimanfaatkan ketika tim kita lagi bertahan dan butuh long ball ke belakang defense lawan, baru dia bisa lari dan
bisa mengandalkan kecepatan dan melakukan assist. Itu fungsi Werner menurut gue. Tapi untuk sebagai finisher, Werner ini bukan orang yang tepat. Dan gue lebih prefer siapa? Royce. Dan sebenarnya Royce ini bisa tukeran juga sama Gundogan. Gundogan jadi attacking midfield, Muller jadi striker. Itu juga bisa. Sebenarnya timnas Jerman ini cukup fleksibel dan banyak pengganti yang berkualitas kayak Musiala juga. Dan Florian Wirtz dan siapa ya? Gundogan gitu kan. Banyak lah pemain tengah dan pemain depan yang berkualitas di timnas Jerman. Jadi gue percaya Jerman bisa juara dunia tahun depan, asalkan mereka secepatnya membenahi sektor penyerangan, terutama kalau memang penyerangannya ini mandek. Yang harus diperbaiki ya penyerangan itu sendiri, karena penyerangan ini sungguh vital. Walaupun defense lu udah bagus, tapi kalau lu angin-anginan dalam menyerang, lu gak bakal meraih trofi apa-apa menurut gue. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.